Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama ini satu Muhammad Naufal absen 6, 2 Muhammad Ikram absen 15, 3 Muhammad Soleh absen 19, 4 Rizky Adianto absen 29, kelas 11 kelas 2 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Judulnya yang pertama yaitu penjajahan bangsa Eropa. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Konsep 3G. Konsep 3G itu G yang pertama yaitu goal, kekayaan. Bangsa Eropa itu ke Indonesia berarti mencari kekayaan mereka itu dengan berdagang dan lain sebagainya. Yang kedua, glory, yang artinya kejayaan. Bangsa Eropa ke Indonesia, mereka itu mau memperluas wilayah jajahan mereka. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama. Jadi bangsa Eropa ke Indonesia itu bukan hanya untuk berdagang dan meluaskan jajahan, tapi mereka juga menyebarkan agama mereka. Mayoritas dari agama mereka adalah agama Kristen atau Nasrani. 2. Jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu sebuah daerah di Turki. 3. Kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi. 4. Buku karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanan ke timur. Selanjutnya, negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia. 1. Portugis dari tahun 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara pertama yang berhasil masuk dan menjajah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Yang kedua yaitu Spanyol dari tahun 1521 sampai 1692. Spanyol merupakan salah satu negara bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah setelah berhasil masuk ke Indonesia. Yang ketiga, Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun atau 3,5 abad. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tokoh yang terkenal itu yang pertama ke Indonesia yaitu Cornelis de Houtman kalau nggak salah. Baik, selanjutnya Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1008, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marskal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Daendels itu terkenalnya
orang yang memerintahkan kerja tadi membuat jalan dari Anyar sampai Pangandaran gitu. Yang kelima, Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Kekalahan Prancis di tangan James menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Baik, yang selanjutnya yaitu pergerakan nasional. Pengertiannya, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Penyebab pergerakan nasional: satu, faktor internal, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Dua, adanya rasa nasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membangun negara. Tiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternalnya yaitu satu, masuknya paham liberalisme dan human rights. Dua, pergerakan nasional di Asia. Tiga, gerakan pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan. Organisasi pergerakan nasional. Satu, Budi Utomo, diawali oleh Dr. Wahidin yang berkeliling Jawa pada tahun 07. Dari Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo dan mahasiswa Stavia mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang berikutnya yaitu Serikat Islam. Pada awalnya organisasi ini bernama SDI, didirikan oleh Haji Saman Hudi. Kemudian pada tahun 1912 berubah menjadi SI atau Serikat Islam yang diketuai oleh Dr. Aminoto. Yang selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Partai politik ini, organisasi ini termasuk dalam organisasi partai politik. Yang kedua yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Awalnya adalah organisasi yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1908 yang bernama Indische Vereniging, kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Ini juga awalnya partai politik. Yang selanjutnya yaitu Indische Partij, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. 3 serangkai itu Dos Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan persatuan Indonesia. Dan sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.